Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nafisa Salsabila yang akan menjelaskan tentang pengertian sejarah demokrasi, titik temu Islam dan demokrasi. Selanjutnya, sebelum kita membahas titik temu demokrasi, sejarahnya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu demokrasi. Demokrasi adalah, menurut perspektif Barat, berasal dari istilah demokrati yang terdiri dari demos, rakyat, atau penduduk suatu tempat, dan kratos atau pemerintahan atau kekuasaan atau kedaulatan yang berarti pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi, demokrasi sendiri menurut perspektif ala Barat yaitu pemerintahan yang dari rakyat dan nantinya kembali untuk rakyat. Demokrasi memberikan kekuasaan kepada rakyat, bukan saja pada prinsip-prinsip pemerintahan, tetapi mencakup asas-asas, nilai, prinsip, ide, dan kebijaksanaan. Asas demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Demokrasi merujuk kepada sebuah bentuk pemerintahan yang berbeda dengan prinsip aristokrasi, monarki, ataupun diktator. Dan pada akhirnya, fokus ruang lingkup demokrasi sebenarnya adalah pada persoalan kemanusiaan dari manusia kepada manusia, dan itulah persoalan kemanusiaan demokrasi. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan demokrasi. Jadi, sejarah demokrasi adalah konsep demokrasi itu semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno, dan nantinya dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 sampai abad ke-4 Masehi. Demokrasi yang dipraktekkan saat itu adalah berbentuk demokrasi langsung. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota atau city-state Yunani kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 merupakan demokrasi langsung, yang mana demokrasi langsung sendiri yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Dan sifat langsung dari demokrasi Yunani ini dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana. Wilayah yang terbatas itu nantinya akan bisa membuat demokrasi langsung ini berjalan dengan lancar, meskipun memiliki ketentuan-ketentuan. Dan nantinya, pada akhir abad ke-19, gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas dasar-dasar kemerdekaan individu, kesamaan hak, serta hak pilih untuk semua warga negara. Dan nanti setelah berakhirnya Perang Dunia II, demokrasi ini dipandang sebagai pilihan yang sangat baik oleh hampir semua negara, terutama negara Indonesia yang memproklamasikan dirinya sebagai negara demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat. Islam dan demokrasi. Sebenarnya tentang Islam dan demokrasi ini kita tidak bisa menyamakan antara Islam dan demokrasi. Sebenarnya kita tidak akan pernah sesuai jika Islam dan demokrasi berkaitan dengan partisipasi rakyat dan pembagian kekuasaan. Jadi maksudnya adalah tentang Islam dan demokrasi yang memiliki perbedaan terkait partisipasi rakyat dan pembagian kekuasaannya atau power sharing itu sangat berbeda. Namun begitu, pendemokrasian dalam bentuk kebebasan rakyat,
hak asasi manusia atau HAM, partisipasi rakyat dan proses islamisasi itu adalah fitrah yang sangat sesuai. Dan terhadap wacana demokrasi dan Islam ini, Islam tidak bisa melepaskan diri dari persoalan tersebut. Apalagi banyak sekali yang mengklaim bahwa Islam bukanlah semata-mata sebagai agama, melainkan sistem kehidupan. Islam meliputi persoalan-persoalan keseluruhan bidang dari kehidupan manusia, dan Islam adalah orde sosial yang membuat pokok-pokok dari kehidupan manusia. Selanjutnya, terdapat pilar-pilar demokrasi. Pilar yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Jadi pilar-pilar demokrasi ini memiliki kedudukan atau memiliki makna yaitu kedaulatan rakyat. Selanjutnya, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintahkan atau rakyat, karena demokrasi yang merupakan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Selanjutnya nomor 3 adalah kekuasaan mayoritas. Yang nomor 4, hak-hak mayoritas. Yang nomor 5 adalah jaminan hak asasi manusia. Nomor 6, pemilihan yang bebas dan jujur. Nomor 7, persamaan di depan hukum. Nomor 8, proses hukum yang wajar. Nomor 9, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Nomor 10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Nilai-nilai toleransi, pragmatis, kerjasama, dan mufakat. Itulah pilar-pilar demokrasi. Selanjutnya, perbedaan demokrasi ala Barat dan demokrasi ala Islam yang nantinya akan menimbulkan persoalan krusial Islam dan demokrasi. Yang pertama, tujuan demokrasi ala Barat adalah hanya memikirkan dunia, sementara demokrasi ala Islam mencangkup kepentingan dunia dan akhirat. Jadi, maksudnya adalah jika demokrasi ala Barat itu hanya bertujuan memikirkan tentang dunia, bagaimana dunia ke depannya, bagaimana manusia ke depannya. Sementara demokrasi ala Islam tidak hanya memikirkan tentang dunia, tetapi mencangkup kepentingan akhirat yang nantinya menjadi dunia yang akan abadi para manusianya. Selanjutnya nomor 2, kekuasaan rakyat dalam demokrasi adalah mutlak, tetapi tidak dalam Islam. Kekuasaan dalam Islam kekuasaan rakyat tidaklah mutlak, melainkan dibatasi oleh yang namanya syariat, sehingga rakyat tidak boleh bertindak menyalahi atau melebihi Al-Quran dan As-Sunnah atau sumber-sumber hukum Islam lainnya. Itulah perbedaan demokrasi yang lahir ala Barat dan demokrasi yang lahir ala Islam. Selanjutnya terdapat masalah kedaulatan Tuhan versus kedaulatan manusia. Kalau menurut Ma'udin, kedaulatan hanya pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, yang berkehendak atas segalanya. Seperti halnya yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 40 dan surat An-Nahl ayat 16. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa ketentuan hukum merupakan otoritas Allah. Karena itu, Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Dalam demokrasi, segala persoalan dapat dibahas dan diputuskan berdasarkan suara mayoritas, tetapi tidak dengan syuro, yang mana langsung dari ajaran Islam. Tidak membenarkan untuk memusyawarahkan karena telah menjadi ketetapan dari Allah. Dan itulah perbedaan dari kedaulatan Tuhan dan versus kedaulatan manusia. Selanjutnya, masalah krusial lainnya tentang Islam dan demokrasi adalah tentang masalah kewarganegaraan, yaitu ada dua tabu, yaitu persoalan warga negara non-muslim dan persoalan kedudukan perempuan, di mana jika orang Barat memaknai kedua permasalahan ini hanya sewajarnya saja, hanya biasa-biasa saja, karena menurutnya dari persoalan kedudukan perempuan
tidak apa-apa jika tidak harus dihormati, tetapi tidak jika dalam pandangan Islam, apalagi tentang persoalan negara non-muslim. Dan itulah sangat berbeda, yang nantinya persoalan krusial itulah yang lahir jika Islam dan demokrasi terus dilakukan. Dan inilah presentasi saya dan penjelasan mengenai pengertian, sejarah, dan titik temu demokrasi dan Islam. Sekian dan terima kasih. Saya Nur Nafisa Salsabila, NIM 21 21 04 04 0018. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.